Ketika pemerintah harus menaikkan harga bahan bakar minyak, Rieke Diah Pitaloka adalah salah seorang artis yang ikut berteriak, memprotes. Wanita yang terkenal sebagai pemeran oneng ini bahkan sampai turun ke jalan bersama aktivis lainnya. Bagi Rieke, turun punya alasan sendiri. Termasuk bagian dari penghayatannya atas tokoh yang diperankannya yang menurutnya berposisi di kaum marginal. Saya nggak mau bahwa kemudian kita hanya dimanfaatkan. Jadi mungkin ini cobaan yang terakhir lah buat Aceh, harapan aku gitu. Yang kedepannya Aceh akan lebih baik dan masyarakatnya lebih makmur, sejahtera lah gitu loh. Para artis asal Aceh sejak semalam sudah mengumumkan keprihatinan mereka, kemudian membuka nomor rekening untuk sumbangan ke Aceh. Bukan hanya artis-artis asal Aceh yang mengumpulkan dana untuk sumbangan ke Aceh. Saya ajak Ibu Nunun dan Ibu Nunun menyambut dengan baik. Saya ajak Ibu Sutioso menyambut dengan baik. Dan kita buka rekening atas nama kita Ikut Peduli yang bisa dikontrol oleh masyarakat setiap saat, ya. Dan saya ajak, lalu saya berpikir saya untuk ajak Mas Helmi Yahya. Kami juga membuka posko 1 di Jalan Barito 2 nomor 9 di House of Aji, dan kita membuka posko 2 di Bumina Wahana di Jalan Riau 15 sampai 21 Jakarta Pusat. Kita di sini menyiapkan hal-hal yang diperlukan dulu di sana ya. Ada pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah inilah barangkali dari peduli kasih ini sedikit, dari peduli kasih yang lain dan sebagainya. Semoga sedikit-sedikit ini menjadi manfaat bagi kebutuhannya mereka. Sekecil apapun marilah kita berbagi kasih, berbagi apapun dengan mereka. Beragam cara dilakukan orang untuk menarik perhatian. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Dorce Gamalama. Untuk menunjukkan keprihatinannya terhadap bencana alam di Aceh, dia rela berjalan kaki dari daerah Tamrin ke Blok M Jakarta Selatan. Dorce Gamalama Senin siang kemarin berjalan kaki dari Senen sampai ke Blok M untuk menunjukkan keprihatinannya terhadap bencana Aceh. Banyak cara memang yang dapat dilakukan orang untuk menarik perhatian. Tentu Dorce punya alasan sendiri mengapa ia memilih aksi seperti itu. Oh ya, saya sangat sedih sekali dengan kejadian yang ada bukan saja di Aceh ya, di Alor atau di mana di Papua juga kejadian-kejadian seperti itu ya sangat memprihatinkan ya. Dan juga ternyata kita tidak sendiri, ada beberapa negara Asia yang kena musibah seperti itu. Saya kurang tahu apakah memang Allah sedang mengazab umatnya atau bagaimana, tapi saya yakin ini semua kita jangan menyalahkan siapa-siapa. Kita mesti introspeksi diri ya, dari mulai pemerintahan sampai ke masyarakatnya juga harus introspeksi diri, kenapa jadi begini atau juga kenapa gitu loh. Jadi ya semua ini memang musibah, tapi kan kita bisa ikhtiar gitu loh. Ya itu aja, lainnya nggak ada. Unik memang cara Dorce untuk menarik simpati orang. Tapi Dorce ternyata punya rencana lain seputar kepeduliannya terhadap bencana Aceh. Ya, saya sudah minta tolong keluarga saya yang ada di Aceh, walaupun saya bukan orang Aceh, tapi ada dokter Indra namanya, dia sepupu saya, untuk mensurvei siapa yang perlu kita bantu di situ. Belum minta bantuan dengan teman-teman atau dengan orang yang dermawan. Sementara ini masih dengan uang saya sendiri gitu. Saya masih dan insya Allah saya ya akhir Rebo saya memang mau ke Aceh. Karena itu di Lok Semawe, jadi mesti 2 kali pesawat ya dari Medan lu baru. Tapi sekarang saudara saya Dr. Indra sudah mengurus semuanya, udah ngurus makanan instannya, pokoknya semampu yang ada saya punya gitu. Tidak semuanya tapi minimal satu kepedulian dari saya sudah saya suruh saudara saya di sana untuk lebih dulu membantu saudara-saudara kita yang ada di situ. Selain Dorce, satu lagi artis yang mencoba menarik perhatian orang Senin kemarin. Tania juga menggelar aksi peduli Aceh di beberapa tempat di Jakarta, seperti Bundaran Hotel Indonesia dan Bundaran Ratu Plaza Senayan. Murni emang ini promotion, tapi di lain itu juga saya sesuai dengan album saya yang Luka ini, kayaknya seolah-olah 2004 yang lalu kita tuh benar-benar banyak dikasih ujian dari yang di atas gitu. Ada
bom Kuningan, ada yang baru ini juga Aceh, peristiwa Aceh yang benar-benar deh menelan banyak sekali korban yang 8,5 skala Richter. Itu sangat mengerikan sekali gitu. Jadi buat saya mudah-mudahan saya nih wakil dari generasi, saya merasa bagian dari generasi muda sekarang, pengen ngerasa optimis aja gitu untuk kedepannya gitu. Kayak sesuai dengan ini, tanda tambah berarti positif. Mudah-mudahan kita buka lembaran baru 2005, kita harus move on. Cobalah menari, cobalah bernyanyi, cobalah mulai. Pemirsa, tayangan paling bergengsi ini akan kembali dengan informasi yang lebih menarik lagi. Tapi sebelumnya seperti biasa, kita dicek dulu yang berikut ini. Rieke Diah Pitaloka, artis yang melejit sebagai pemeran Oneng, ternyata konsisten dengan demo menentang kenaikan harga bahan bakar minyak yang diikutinya. Buktinya ketika ia ditawari sebagai bintang iklan untuk mensosialisasikan kenaikan harga BBM, ia menolak meskipun dibayar dengan honor yang tinggi. Ketika pemerintah harus menaikkan harga bahan bakar minyak, Rieke Diah Pitaloka adalah salah seorang artis yang ikut berteriak memprotes. Wanita yang terkenal sebagai pemeran Oneng ini bahkan sampai turun ke jalan bersama aktivis lainnya. Bagi Rieke, turun punya alasan sendiri. Termasuk bagian dari penghayatannya atas tokoh yang diperankannya yang menurutnya berposisi di kaum marginal. Saya nggak mau bahwa kemudian kita hanya dimanfaatkan, kita tidak punya sikap. Sebenarnya hidup itu pilihan kan. Kita dimanfaatkan orang atau kita memanfaatkan diri kita sendiri. Kalau saya milih yang kedua, mendingan saya memanfaatkan diri sendiri gitu kan. Terus juga apa keuntungannya sih? Saya tidak mau jadi orang yang pikirannya pragmatis. Oke, gue dapat untung selesai. Berarti saya nggak ada bedanya sama pemerintahan. Tidak mempertimbangkan efek sosial psikologisnya untuk orang lain gitu kan. Saya bukannya tidak setuju naik BBM, tapi ya standar hidup masyarakatnya juga harus baik dong, gitu kan. Bukan berarti gaji dinaikin misalnya, tapi harga-harga juga kan udah naik, berarti standar hidupnya tetap sama aja atau mungkin lebih rendah. Rieke juga meyakini kepentingan rakyat jelata perlu dipikirkan dan dibela. Itu sebabnya Rieke benar-benar tidak ingin mengkhianati yang dibelanya. Makanya tidak heran ketika dia dihubungi ditawarkan menjadi salah seorang bintang iklan sosialisasi kenaikan BBM, meski honornya cukup tinggi, dengan tegas Rieke menolak. Kan memang tawarannya waktu itu cukup tinggi lah, teman-teman di sini juga. Tapi saya nggak ngomporin loh teman-teman harus jangan ikut gitu kan. Tapi ya saya sangat bersyukur sekali bahwa mungkin mereka tidak terlibat aksi protes secara langsung gitu kan yang seperti saya lakukan. Tapi mereka sudah melakukan sebuah kesadaran dalam diri mereka sendiri, lakukan penyadaran terhadap diri mereka, bilang gue juga nggak mau lah, lu jangan gitu, aku bilang gitu kan. Kalau lu sih ikut-ikut aja, emang dibandingin PSA yang lain tuh harganya lebih tinggi. Terus mereka bilang enggak lah, gue juga rakyat, saya bisa seperti sekarang ini karena juga banyak masyarakat yang sangat care terhadap saya, mau memperhatikan karya saya di TV atau mau baca buku saya. Ya saya tidak mau mengecewakan orang-orang yang selama ini meskipun secara pribadi saya tidak kenal, tapi saya yakin dari karir saya pun kalau tidak ada masyarakat yang peduli terhadap karya saya tidak mungkin tetap bertahan. BBM. Usai
Selesai sudah perjumpaan kita dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Kini saatnya saya Fani Rahmasari dan seluruh kerabat kerja Cek dan Dicek undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus tayangan paling bergengsi ini setiap Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di RCTI. Oke, ingat pemirsa, jangan Anda percaya gosip sebelum menyaksikan Cek dan Dicek. Sampai jumpa.